Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang salah satu bahasa pemrograman web gitu, yaitu PHP. PHP ini, nah saya akan menjelaskan ini dulu ya, apa yang kita perlukan ya. Ini mungkin pernah saya ceritakan deh ini ya. Yang akan kita perlukan untuk membuat web menggunakan PHP gitu ya, supaya dia berjalan. Ada 3 aplikasi yang kita perlukan ya, baik itu untuk tahap development ataupun tahap production, yaitu aplikasi web server. Biasanya kita menggunakan Apache, kemudian kita perlu software yang namanya PHP compiler gitu ya, kemudian database gitu ya. Ada 3 inilah, Apache, PHP, dan database gitu ya. 3 software itu, kemudian nanti kliennya mengakses menggunakan salah satu web browser gitu ya, web browser. Nah, nanti modelnya kan halaman web diakses oleh klien. Halaman web diakses oleh klien melalui web browser ke sini gitu ya, ke web server. Kemudian web server ini akan mencari script yang akan diakses gitu ya, script yang akan diakses. Kemudian script itu akan dikompilasi oleh PHP compiler. Jika perlu database, compiler akan menghubungi database, kemudian database akan memberikan datanya dikompil atau diolah, kemudian hasil kompilasi PHP-nya diberikan ke web server. Kemudian oleh web server akan diteruskan ke web browser. Nah gitu ya. Jadi ini nanti hasil kompilasinya ini berupa HTML gitu ya. Ini juga sama nih, berupa ini HTML otomatis ya, HTML. Nah gini ya. Nah ini software yang kita perlukan ya, software yang kita perlukan. Oke, nanti Anda bisa pakai Windows ataupun Linux. Kemudian yang di Windows ini biasanya salah satu dari aplikasi ini gitu ya, SAM, WAM, atau PHP Triad. Oke, kalau Anda mau pakai yang built-in web server juga bisa gitu ya, juga bisa. Tapi saya sarankan pakai yang ini ya, yang ini saja. Oke. Nah, yang kemarin itu sudah saya set ya. Ini adalah contoh web kita gitu ya, yang kemarin kita coba ya, yaitu kita pada saat mencoba HTML, CSS, kemudian JavaScript gitu ya, JavaScript. Ini kalau ketiga hal ini kalau kita lihat di dalam editor itu ada di sini gitu ya, sama ini file-file ini termapping di directory tadi gitu ya. Kemudian kalau kita buka pakai web browser, nah ini saya set dengan alamat seperti ini gitu ya. Nah seperti ini. Nah kita akan mencoba PHP gitu ya, mencoba PHP. Saya akan taruh dalam satu directory tersendiri gitu ya. Saya sebut uji PHP gitu aja deh. Nah gini aja, uji PHP. Kita coba cek di sini ya, refresh uji PHP. Nah ini ya, uji PHP dia tampil di sini, belum ada apa-apanya. Uji PHP. Nah ini direktorinya. Kita coba bikin satu direktori, satu file PHP gitu ya, untuk mengetes apakah PHP-nya jalan atau tidak. Tes ini nanti kalau saya enter atau finish, ini langsung ditambah ekstensinya otomatis ini oleh NetBeans. Nah ini ya, nah ini adalah template dari PHP-nya. Nah ini kita tes dulu gitu ya, apakah PHP di sini sudah jalan atau belum. Caranya cukup mudah, kita tinggal menjalankan fungsi seperti ini gitu. PHP info, nah seperti ini, simpan. Nah gitu, ini harus diberi pembuka seperti ini ya, tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP. Kemudian kita coba refresh di sini.
Nah ini yang barusan kita buat gitu ya filenya. Kalau ini coba saya perbesar ya, zoomnya mana nih ya, zoom menu zoomnya ini ada di mana nih, oh ini. Nah oke, kalau kita klik di sini harusnya nanti muncul sesuatu. Nah ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti ini ya, sudah muncul seperti ini berarti PHP-nya sudah jalan ini di dalam server kita. Kita coba lihat ya. Ini ada banyak sekali keterangan di sini. Banyak sekali. Intinya kalau sudah muncul seperti ini berarti PHP-nya sudah siap untuk digunakan gitu ya di dalam server ini. Nah, sudah. Berarti kita tinggal menuliskan skrip-skrip PHP-nya di sini. Nah, di dalam sini gitu ya. Kita tinggal menuliskan skripnya di sini. Nah, untuk mempelajari PHP ini cukup mudah ya, ini karena bahasa ini sangat-sangat mirip dengan bahasa C gitu ya. Bahasa C itu sendiri, C atau C++ ya. Bahasa C itu sendiri itu harusnya sudah pernah Anda gunakan di mata kuliah algoritma pemrograman gitu ya. Algoritma pemrograman. Dan nah oke, nanti pola-pola yang secara garis besar ya yang perlu dipelajari dalam mempelajari sebuah bahasa pemrograman itu secara garis besar kan ini kan beberapa minimal beberapa hal inilah gitu ya, minimal beberapa hal ini, dengan beberapa hal ini kita sudah bisa berbuat banyak ini gitu ya. Nah sebelum mencoba ini akan saya perlihatkan dulu untuk basic sintaknya ya, basic sintak dari PHP gitu ya, basic sintak dari PHP. Jadi saya contohkan, jadi nanti PHP ini bisa kita campur dengan HTML ataupun kita standalone gitu ya, berdiri sendiri gitu ya. Contoh, saya contohkan ini satu file PHP 1, jangan, coba 1 gitu ya, coba 1. Terus saya akan menuliskan seperti ini dulu aja deh. Print coba PHP. Nah seperti ini aja. Nah ini kalau ini file ini sudah kita buat gitu ya, kemudian kita coba akses di web browser. Nah ini yang reload, kemudian ini yang barusan kita buat tadi gitu ya. Kalau ini kita klik gitu ya, maka akan muncul pernyataan seperti ini ya, print gitu ya, print coba PHP strip 1, print coba PHP strip 1. Nah gitu ya. Ini adalah pembuka, ini adalah pembuka gitu ya, pembuka skrip PHP. Kemudian ini adalah kode PHP nya itu ya, kode PHP. Nah jadi ini kodenya ini kan sangat-sangat mirip dengan bahasa pemrograman C ya. Cuma bedanya adalah kita bisa langsung menuliskan functionnya gitu ya, tanpa harus membuat public static void main seperti di dalam C atau C++ gitu ya. Tapi kita bisa langsung menjalankan functionnya langsung di sini gitu ya, dengan cara seperti ini gitu ya. Print ini yang diprintkan adalah string ini print di sini, di print ke halaman web browser gitu ya. Kalau C atau C++ itu ya, maka printnya adalah
print ke layar, bedanya seperti itu ya. Tapi kalau di PHP printnya adalah di print ke web browser, ke halaman web browser. Jadi ini cara yang pertama ya, cara yang pertama seperti ini. Terus ada lagi cara yang kedua gitu ya. Cara yang kedua adalah coba 2 di sini kita sisipkan file PHP-nya di antara file HTML. Caranya adalah seperti ini. Nah, file PHP-nya kita taruh di sini. Print misalkan ini saya beri heading 1. Coba PHP dalam HTML. Oke. Print ini adalah data yang dicetak menggunakan PHP. Simpan. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini saya minus. Nah, ini ya. Ini kodenya. Kemudian kita coba cek ya. Di sini reload, coba 2 diklik. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kalimat yang kita cetak pakai PHP. Ini adalah judul yang kita cetak pakai HTML. Jadi ini antara PHP dan HTML itu kita campur gitu ya. Antara PHP ini ya. Ini adalah PHP, skop PHP-nya dicampur dengan HTML. Campur dengan HTML. Nah, nanti tergantung situasi ya, kita mau memakainya kapan gitu ya. Kita bisa memakai model seperti ini atau kita bisa pakai model seperti ini. Kalau ini adalah full gitu ya, full HTML, full PHP gitu ya. Ini komentarnya seperti ini ya. Full script PHP. Kalau full script PHP kita tidak perlu penutup. Cukup pembuka, tidak perlu penutup gitu ya. Tidak perlu penutup PHP. Tidak perlu penutup PHP. Tapi kalau kita pakai, kalau PHP-nya kita campur dengan HTML, maka kita harus menggunakan format seperti ini gitu ya. Nah, itu dua cara untuk menuliskan script PHP-nya. Ini cukup mudah gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, ini sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, ini basic sintaknya sama seperti tadi. Komentarnya kita bisa pakai model seperti ini gitu ya. Komentar kita pakai, tadi kita komentar pakai pagar ya. Oke. Nah, sekarang adalah secara garis besar yang kita pelajari cukup ini saja gitu ya. Kita mempelajari ini saja sudah banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi dalam mempelajari sebuah bahasa pemrograman biasanya kita mempelajari belajar tentang variabel gitu ya. Yang pertama variabel, kemudian operator gitu ya. Ini termasuk variabel ya. Kemudian decision making, kemudian loop gitu ya, kemudian array gitu ya. Kemudian kita juga pasti bersinggungan dengan string, kemudian bersinggungan dengan function gitu ya. Kemudian ada satu lagi sih yang belum saya sebutkan di sini, yaitu object. Nah, ini yang biasa kita pelajari gitu ya di dalam mempelajari bahasa pemrograman gitu ya. Nah, sekarang contohnya.
Jadi variabel ya, variabel di dalam PHP gitu ya, variabel di dalam PHP. Nah ini ya, ada beberapa variabel dalam PHP. Oh sebentar, variabel, variabel. Nah ini kita kasih dulu ya, variabel di dalam PHP itu cukup mudah gitu ya di dalam PHP. Jadi yang semua yang berawalan dengan tanda dolar itu merupakan variabel gitu ya. Variabel dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar gitu ya. Diawali dengan tanda dolar, kemudian boleh deklarasi, boleh tidak, tapi biasanya kita tidak perlu deklarasi. Kemudian namanya diawali dengan huruf atau underscore. Udah. Gitu ya. Contoh. Contohnya kita bikin satu file baru PHP gitu ya, kita sebut sebagai coba var1. Nah ini ya, coba var1, ini saya hapus saja nih. Variabel diawali dengan tanda dolar seperti ini, var nama gitu ya, titik koma, nama Doni misalkan, kemudian umur, kemudian umurnya 30, kemudian alamat, nah gitu ya, alamat Jalan Solo. Nah seperti ini kita sebut sebagai variabel. Variabel berapa seperti ini juga bisa ya, A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 20 gitu ya, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai variabel. Nah tipe variabelnya yang sering kita pakai adalah variabel integer gitu ya. Variabel integer yang sering kita pakai adalah variabel integer, bilangan atau bilangan bulat itu ya, bilangan bulat yang desimal ini yang sering kita pakai. Kemudian ada variabel boolean true atau false, kemudian ada float, kemudian ada string gitu ya. Ini adalah variabel-variabel yang sering kita pakai. Saya contohkan. Jadi ini setelah kita bikin variabelnya, ini bisa kita lakukan misalkan seperti ini, kita cetak gitu ya. Kita cetak nama gitu ya, nama titik 2. Kita cetak dengan cara seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Print nama. Kita coba lihat di sini. Coba var1. Nah, seperti ini, Doni gitu ya. Kemudian coba lagi print umur titik 2 dolar umur. Nah seperti ini kita coba ya, refresh. Nah dia nyambung gitu ya, nyambung. Kenapa nyambung? Karena di sini tidak ada pindah barisnya. Untuk pindah baris kita bisa pakai seperti ini, print. Pindah baris di dalam HTML itu adalah BR atau break gitu ya. Kita coba. Nah ini akan pindah baris dan seterusnya gitu ya. Itu adalah variabel. Oke, selanjutnya, nah untuk variabel-variabel lain kita bisa coba, oh ini kita coba ini ya, angka itu ya. Ini saya beri pindah baris dulu, BR. Kemudian untuk kita bikin variabel C gitu ya, yang merupakan jumlah antara A dan B gitu ya, A dan B.
Nah seperti ini gitu ya. Kemudian kita print kan, print A kecil $A, terus koma gitu aja, B, B, $B, kok C sih, kemudian C titik 2 $C. Ya kita coba seperti ini dulu, terus kita coba di webnya, refresh. Nah ini ya, A10 B20, jumlahnya adalah C30 gitu ya. Nah jadi kan sama seperti di bahasa pemrograman lainnya, ada variabel, cuma di dalam PHP itu penggunaannya dipermudah gitu ya, dipermudah. Kita tidak perlu definisi tipe datanya gitu ya, langsung seperti ini aja. Kita bikin variabel langsung assign, itu diisi string, diisi integer, diisi bilangan pecahan atau floating, itu tetap bisa. Formatnya juga cuma seperti ini aja, ini tidak ada definisi kelas-kelasan. Nah, itu ya. Oke, variabel. Dan nanti variabel yang sering kita pakai adalah terutama variabel string dan integer ya, string, integer, dan bilangan pecahan gitu ya, tiga itu, dan 4, dan boolean. Nanti ada tipe data yang lain akan kita pelajari sambil jalan. Nah itu ya. Kemudian tipe data yang atau bentuk data yang penting yang sering kali muncul adalah array seperti ini ya, tipe data array ini di C atau C++ juga sering keluar gitu ya. Jadi di dalam intinya adalah ini ya, satu variabel dia menampung banyak data gitu ya. Saya contohkan dengan contoh seperti ini ya. Oke, saya contohkan di file kedua. Coba var array gitu ya, 1. Oke, variabel array saya contohkan data nama, bukan nama ya, data apa ya saya sebut ya, data gitu aja deh. Kemudian di dalamnya saya coba dulu seperti ini ya, gini aja, array, kemudian di dalamnya saya isi dengan angka ya, 10, 20, 30, 40, kemudian 55, 65, 34, 43 gitu ya, dan seterusnya. Nah seperti ini. Nah ini kita sebut sebagai variabel array ya. Nah variabel ini yang ini ada indeksnya ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau ngeprint satu angka saja, kita akses seperti ini, print $data, kemudian indeks 0. Nah seperti ini ya contohnya ya. Berarti kita akan mencetak angka 10 gitu ya, angka 10 di sini. Itu cara mengaksesnya. Coba di sini refresh. Nah ini ya, coba var array 1. Nah angka 10 gitu ya, angka 10. Kalau kita mencetak yang ini elemen kedua ya, berarti di sini kita tuliskan 1. Nah gitu ya. Ini kita sebut sebagai array indeks. Array indeks ini, dia punya indeks gitu ya, dia punya angka indeks gitu ya. Nah nanti array ini akan sering kita gunakan ya, dia akan sering kita gunakan.
Nah, ada tipe array yang lain, ini saya komentar dulu gitu ya. Tipe data yang lain adalah gini, misalkan pegawai. Ya oke, gini aja enggak apa-apa. Kemudian ini saya bikin array. Kemudian isi arraynya adalah seperti ini. Direkturnya adalah Joni, kemudian wakil direktur, Dewi gitu ya. Terus kepala wakil 1, wakil 2 gitu aja deh. Wakil 2 itu kita isi dengan Dita. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini juga merupakan array gitu ya. Ini juga array, tapi dia indeksnya adalah berupa kata-kata gitu ya. Indeksnya berupa string. Kalau ini indeksnya berupa angka. Nah, gitu ya. Sehingga kalau ini kita print dolar pegawai gitu ya. Pegawai yang ingin kita print misalkan pegawai direktur gitu ya. Direktur ini titik koma. Nah, seperti ini bisa gitu ya. Ini bentar, ini ada yang mungkin Anda akan bingung ya. Ini pakai tanda seperti ini boleh gitu ya. Bentar. Nah, gini aja saya seragamkan. Nah, gini aja. Oke, kita coba ya. Ini saya refresh. Nah, ini Joni ini adalah dia direktur gitu ya. Nah, ini array 2 tipe array ini nanti bakal sering kita pakai gitu ya. Saya kasih contoh yang sedikit dulu ya. Nanti sambil jalan kita akan melihat bagaimana caranya untuk melihat ini ya, setiap elemen ini satu persatu gitu ya. Tapi untuk sementara kita akses semacam ini. Ini cara mengakses variabel array gitu ya. Oke, nah ini sama sih seperti yang saya ceritakan tadi ya. Sama variabel. Nah, berikutnya adalah setelah variabel, nah kita mengenal operator gitu kan. Operator ini apa? Operator ini adalah satu operator yang bisa kita terapkan pada variabel gitu ya. Sesuatu yang bisa membuat variabel tersebut beroperasi gitu ya, satu sama lain gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai operator. Nah, ini gampang saja sih ini. Contohnya ya, operator aritmatika gitu ya. Operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Ya, operator aritmatika itu ya cuma seperti ini udah. Plus minus kali bagi. Nah, gitu ya. Plus minus kali bagi. Itu kita sebut sebagai operator aritmatika. Contohnya juga cukup sederhana. Saya contohkan ya. Operator aritmatika.
Saya coba di file berikutnya, coba operator aritmatika. Oke, saya pause dulu ya.